Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bashir Syamsir dengan NIM D0312111053. Akan mereview materi wawasan sosial budaya maritim, yaitu pada pertemuan ke-6 kelembagaan masyarakat maritim. Masyarakat maritim dipahami sebagai satu kesatuan hidup manusia berupa kelompok kerja yang terdiri dari kelompok nelayan beserta kelompok lain yang terkait. Adapun karakteristik masyarakat maritim pada perkotaan dan pedesaan. Karakteristik masyarakat pada pedesaan dan perkotaan, umumnya pada pedesaan lebih mengutamakan gotong royong, sedangkan pada perkotaan lebih condong ke arah individualis. Ini dikarenakan pada daerah perkotaan lebih padat dengan yang namanya perkantoran, sedangkan pada gotong royong lebih kental pada nilai-nilai tradisionalnya, sehingga pada contohnya pada nelayan, maka ketika saya melakukan penangkapan ikan dan orang-orang lain juga akan ikut membantu. Sama halnya dengan senang bersosialisasi. Umumnya pada daerah pedesaan atau daerah pedalaman itu sosialisasi akan lebih sering terlihat dibandingkan dengan perkotaan yang lebih tertutup, karena banyaknya orang-orang yang tidak dikenal akan mempengaruhi tingkat sosialisasi seseorang. Pada daerah pedesaan, lembaga ekonomi terbilang non formal, sedangkan pada perkotaan lembaga ekonominya formal. Kelembagaan sama halnya dengan institusi, di mana di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma. Kelembagaan tradisional. Kelembagaan tradisional terbagi dari 4, yaitu ekonomi, agama dan kepercayaan, kekerabatan, dan politik. Ekonomi. Kelembagaan ekonomi yaitu kelembagaan yang mengatur prinsip-prinsip jalannya kegiatan ekonomi. Komponen organisasi produksi yaitu kapten crew, shipper bemanning, penggawa sawi, dan juragan pandewa. Norma atau aturan ekonomi, hak dan kewajiban, tata cara perkreditan, aturan bagi hasil, dan terakhir tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Pola tindakan praktik ekonomi, contohnya pada kita sebagai negara maritim tentu akan lebih condong kepada pemanfaatan laut, yaitu seperti nelayan berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan, yaitu berangkat dari rumah menuju laut untuk menangkap ikan, kemudian bagi hasil tangkapan bersama dengan orang-orang yang ikut memasarkan hasil tangkapan, dan kemudian memperbaiki perahu sesuai dengan apa yang diperlukan untuk diperbaiki sesuai dengan kerusakannya. Nah, apabila terjadi kerusakan. Kelembagaan kekerabatan. Kelembagaan kekerabatan yaitu kelembagaan yang dimana masyarakat maritim memiliki peranata atau norma-norma dalam mengatur kekerabatan mereka. Kelembagaan agama dan kepercayaan. Pada umumnya masyarakat maritim memiliki tingkat religiositas yang tinggi karena berhadapan dengan pekerjaan yang penuh beresiko. Jika kita ambil contoh, ketika mengambil pekerjaan yang dengan risiko tinggi, maka masyarakat maritim yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi pasti akan beribadah, karena sebisa-bisa ada satu hal yang tidak diinginkan menimpa mereka. Jadi bisa dibilang ya, kelembagaan agama dan kepercayaan sangat berpengaruh pada masyarakat maritim. Kelembagaan politik. Kelembagaan politik mengatur tentang strategi dalam penangkapan ikan dan interaksi-interaksi dalam eksplorasi sumber daya. Kemudian keterkaitan antara kelembagaan. Kelembagaan atau peranata ekonomi atau kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Dalam penyediaan anak buah, anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung, sedesa, dan lain-lain. Kemudian setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.